untuk di langkah kelima ini mengembangkan instrumen hasil belajar. Itu hasil belajar yang seperti apa ya, Bu? Oke. Karena tadi di dalam tujuan umum, kemudian di dalam analisis instruksional, kemudian di dalam tujuan instruksional khusus ya, kalau kita analisis itu kan terdiri dari beberapa kompetensi ya. Ada di kompetensi sikap, ada di kompetensi kognitif ya, ada di kompetensi psikomotor ya. Maka untuk mengukur keberhasilan siswa di dalam belajar ya, harus dibuat penilaian ya kan, harus dibuat penilaian. Nah, untuk bisa menilai maka perlu disiapkan instrumen penilaian hasil belajar. Hasil belajar tentang apa? Kembali lagi, hasil belajar di ranah kognitif, afektif maupun di ranah psikomotor gitu. Nah, untuk jenis penilaian hasil belajar itu bermacam-macam ya. Nah, ada yang berupa tes tulis atau tes lisan ya, untuk mengukur kompetensi di ranah kognitif. Lalu ada pedoman observasi digunakan untuk mengukur kompetensi psikomotor. Lalu ada pedoman observasi lagi ya yang bisa digunakan untuk mengukur kompetensi afektif. Nah, ini biasanya menggunakan skala sikap. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis penilaian hasil belajar ya yang nanti disiapkan ya setelah dilakukan penulisan daftar tujuan khusus. Ya. Adakah contohnya, Bu, dari alat penilaian hasil belajar ini, Bu? Oke. Tadi saya sebutkan penilaian hasil belajar salah satunya adalah tes ya. Nah, kalau tes itu ada tes objektif ya, isinya pilihan ganda, betul salah, menjodohkan gitu ya, esai dan sebagainya. Nah, kalau sekarang Ibu akan memberikan contoh yang non tes saja ya. Nah, yang non tes saja. Nah, untuk yang non tes itu bisa kita nilai dari sisi aktivitasnya. Ketika siswa itu presentasi, berdiskusi, kerja kelompok, berkolaborasi antar siswa. Nah, dari aktivitas itu kita bisa melakukan penilaian sikap. Tentunya menggunakan pedoman atau lembar observasi sikap. Isinya butir-butir penilaian mengenai sikap. Kemudian kita bisa melakukan penilaian dari aspek pengetahuan. Nah, aktivitasnya apa? Ketika siswa merangkum, menulis, meneliti, merevisi, menganalisis, membuat karya seni ya, karena kita kan di bidang studi seni tari begitu ya. Nah, itu bisa untuk mengukur hasil belajar di ranah pengetahuan. Jadi tidak harus tes, tidak harus dengan tes objektif atau esai, tetapi dengan non tes yang tugas-tugas merangkum, menulis dan sebagainya ini untuk bisa mengukur pengetahuan. Nah, lalu aktivitas yang bisa dinilai untuk di ranah keterampilan diantaranya ketika kita menilai siswa menari, menyanyi, memainkan alat musik, melukis, memainkan peran, berpidato, membaca puisi. Ya. Dari aktivitas ini, ya, kita akan bisa melakukan penilaian. Nah, penilaian di ranah keterampilan tentunya. Nah, itu kalau dari aktivitasnya. Sekarang kalau dari produknya, ya, membuat makalah, portfolio, clipping, membuat laporan hasil observasi, ya, laporan hasil penelitian, membuat karya seni, membuat karya kritik seni, membuat pertunjukan atau pameran seni. Ini juga merupakan hasil belajar, ya, hasil belajar di ranah kognitif, ya. Ada yang di ranah keterampilan dan kognitif, misalkan membuat karya seni itu ya. Nah, tetapi bukan dari aktivitasnya, tetapi dari produknya atau dari hasil yang
tangible ya, yang bisa dilihat, bisa didengar gitu. Nah, untuk bisa menyusun langkah-langkah penilaian yang sifatnya non-tes tadi ya, atau dengan istilah lain dengan penilaian yang otentik, itu bisa dari proses identifikasi kompetensi dasar, memilih teknik penilaian otentik yang benar, identifikasi kriteria, buat kriteria atau rubrik. Nah, mungkin bisa saya lanjutkan ya, Mbak. Ini contohnya. Ya, contohnya. Nah, contoh panduan untuk mengerjakan rangkuman. Ya, jadi siswa nanti diminta untuk membuat rangkuman. Ini merupakan contoh dari hasil belajar yang non-tes. Ya, non-tes untuk di ranah kognitif. Nah, kemudian setelah membuat panduan, kemudian di sini ada instrumennya, instrumen untuk menilai rangkuman. Nah, ini adalah contoh penilaian non-tes untuk di ranah kognitif ketika siswa diminta untuk membuat rangkuman. Jadi harus disiapkan ini instrumennya. Nah, ini juga contoh-contoh rubrik kerja ya. Nah, demikian Mbak Andani. Jadi prinsipnya langkah mengembangkan penilaian hasil belajar itu merupakan langkah ya yang menghasilkan kisi-kisi maupun instrumen hasil belajar dengan segala jenis penilaian hasil belajar. Oke, bisa dilanjut, silakan. Baik, Ibu. Di langkah ke-6 itu adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Ya. Strategi pembelajaran itu yang seperti apa, Ibu?